Sekali ini kita menyaksikan kisah Ayub yang dikenal, hidup saleh. Kesalehan Ayub nyata dalam setiap aspek hidupnya. Ia memiliki harta yang berlimpah, keluarga yang besar, dan nama baik yang harum. Tetapi lebih dari semua itu, ia dikenal karena imannya. Ayub tidak hanya kaya, tetapi juga benar di hadapan Allah. Kekayaannya bukan hasil penindasan, melainkan berkat Tuhan. Ia sendiri menyadari itu. Di ladang, ribuan domba menyebar bagaikan hamparan putih. Di padang gurun, unta-unta berderap membawa hasil perdagangan. Para hamba bekerja, dan Ayub memperhatikan mereka dengan penuh tanggung jawab. Alkitab menuliskan daftar kekayaannya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub 1 ayat 3. Namun kebanggaan terbesar Ayub bukanlah hartanya, melainkan anak-anaknya. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka hidup rukun dan penuh kasih. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayub 1 ayat 4. Sebuah keluarga besar yang penuh tawa dan sukacita. Tetapi Ayub tahu, di balik kegembiraan bisa ada dosa yang tersembunyi. Karena itu, ia berdoa dan mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub 1 ayat 5. Inilah gambaran seorang ayah yang takut akan Tuhan, menjaga keluarganya bukan hanya dengan harta, tetapi dengan doa dan korban syukur. Namun di balik semua kemakmuran itu, ada drama rohani yang tersembunyi dari mata manusia. Kitab Ayub membuka tabir. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ayub 1 ayat 6-7. Allah sendiri menyebut Ayub di hadapan sidang surgawi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan?" Ayub 1 ayat 8. Namun iblis si penuduh menjawab dengan sinis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayub 1 ayat 9-11. Allah dalam kedaulatannya mengizinkan ujian itu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 12. Hari-hari berjalan seperti biasa, sampai tiba hari itu, hari gelap dalam hidup Ayub. Hamba pertama datang. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Ayub 1 ayat 14-15. Hamba kedua menyusul. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar,
serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 16. Hamba ketiga datang dengan wajah pucat. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 17. Dan yang terakhir, berita paling menyayat hati. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 18-19. Dalam sekejap, harta Ayub lenyap, anak-anaknya mati. Apa yang dilakukan Ayub? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 20-22. Ayub menangis tetapi ia tetap menyembah. Inilah puncak iman yang sejati, namun iblis tidak puas. Sidang surgawi kembali terjadi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub 2 ayat 3. Iblis menjawab, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 2 ayat 4-5. Allah mengizinkan lagi. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 6. Maka Ayub dipukul dengan bara busuk dari kepala sampai kaki. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu, Ayub 2 ayat 8. Istrinya berkata dengan putus asa. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Tetapi Ayub menjawab dengan tegas. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 10. 3 sahabat datang, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub 2 ayat 11-13. Namun pada hari ke-8 suasana hening itu pecah. Ayub mengangkat wajahnya yang penuh debu ke langit. Matanya sayu, merah, dan lelah. Lalu dari dasar jiwanya yang paling dalam, keluarlah seruan yang telah lama ia tahan. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan.
Ayub 3 ayat 3. Suara Ayub parau, serak oleh tangis dan debu. Ia tidak memaki Allah, tetapi mengutuki hari kelahirannya, hari di mana ia memulai kehidupan yang kini terasa seperti kutuk. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Ayub 3 ayat 4. Angin bertiup kencang, mengguncang debu di sekitar mereka. Seolah bumi pun mendengarkan doa pahit itu, Ayub menatap ke tanah, tempat anak-anaknya dulu berlari-lari bermain. Ia teringat wajah mereka, senyum sulungnya, tawa gadis bungsunya yang suka menari di halaman rumah. Semua itu kini tinggal kenangan terkubur di bawah puing dan abu. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayub 3 ayat 11. Suaranya pecah, dan tangannya yang gemetar meraih abu, menaburkannya di kepala. Lebih baik aku tidak pernah membuka mata ini, bisiknya. Lebih baik aku tidur di rahim ibuku selamanya, daripada melihat dunia yang penuh penderitaan ini. Air mata menetes ke tanah. Setiap tetesnya adalah luka yang tak bisa diobati. Ayub melanjutkan, Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Ayub 3, ayat 13-14. ia membayangkan kedamaian di alam maut, di mana raja dan hamba, besar dan kecil, semuanya sama, beristirahat dari jerih lelah dunia. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Ayub 3 ayat 16. Kalimat itu membuat suasana di sekelilingnya semakin berat. Bildad menutup wajahnya, Zofar menatap tanah, dan Elifaz hanya menarik napas panjang. Tidak ada satupun yang berani menegur Ayub, sebab mereka tahu kata-kata itu lahir dari hati yang sudah hancur. Ayub menatap langit lagi. Matanya memandang bintang-bintang. Tapi bagi dia, cahaya itu terasa seperti ejekan. Ia melihat terang, tapi hidupnya kini penuh gelap. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Ayub 3 ayat 20. Untuk apa aku hidup? Katanya dengan suara bergetar. Jika setiap hari hanya untuk menangis, untuk apa mata ini terbuka jika yang kulihat hanya kehilangan? Ia memegang dadanya yang sesak, seolah menahan beban yang tak tertahankan. Seandainya Tuhan mengambilku sejak dulu, ucapnya pelan, mungkin aku sudah tenang di sisi orang-orang yang beristirahat. Yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Ayub 3 ayat 21. Angin malam berdesir lembut, membawa suara Ayub menjauh ke padang luas. Ia seperti berbicara kepada kekosongan, tapi di lubuk hatinya, ia tahu Allah mendengar. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Ayub 3 ayat 23. Ia berhenti sejenak, lalu dengan nada hampir berbisik ia menutup ratapannya malam itu. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub 3 ayat 26. Malam itu, Ayub membuka jiwanya di hadapan Allah, bukan untuk melawan, tetapi untuk mengerti. Ia tidak mempersoalkan keadilan Allah, tapi ia menjerit karena kehilangan arti hidup. Dalam penderitaan yang tak terjelaskan, Ayub mengajarkan satu hal. Iman sejati tidak selalu bersuara manis. Kadang iman itu menangis. Kadang iman itu bertanya. Ayub mengizinkan dirinya jujur di hadapan Tuhan. Dan justru dalam kejujuran itulah benih pemulihan mulai tumbuh. Sebab Allah tidak marah kepada ratapan Ayub. Dia mendengarkan, menunggu, dan pada waktunya akan berbicara. Di bawah sinar bulan yang pucat, Elifaz dari Teman, yang tertua di antara mereka, mulai berbicara. Suaranya lembut tapi tegas, seperti seorang guru yang sedang menasihati muridnya. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Ayub 4 ayat 7. Ia menatap Ayub dalam-dalam lalu berkata pelan, Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ayub 4 ayat 8. Ayub hanya menunduk. Kata-kata itu terasa seperti garam di atas luka.
Elifaz bercerita tentang penglihatan malam. Suatu saat roh melintas di depannya, dan ia mendengar suara berbisik. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Ayub 4 ayat 17. Menurut Elifaz tidak ada manusia tanpa dosa. Maka penderitaan Ayub baginya hanyalah hukuman didikan dari Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Ayub menggenggam pasir di tangannya. Ia menatap tanah itu, lalu melepaskannya satu-satu, seolah sedang melepaskan sisa-sisa pengharapan. Ia tahu Elifaz tidak mengerti. Ayub menatap Elifaz dengan mata yang basah. Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Ayub 6 ayat 2-3. Ia berkata, "Aku tidak menolak Allah, tapi aku lelah. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin Ia mengambil nyawaku." Kiranya Allah berkenan meremukan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ayub 6 ayat 9. Lalu ia menatap sahabatnya. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Ayub 6 ayat 15. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayub 7 ayat 1. Ia merasa hidupnya seperti bayangan yang memanjang dan lenyap. Ia mengeluh, bukan karena ia ingin melawan Allah, tapi karena ia tidak mengerti mengapa Allah berdiam diri. Bildad orang Suah maju. Ia lebih lugas dan tajam dari Elifaz. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Ayub 8 ayat 2-3. Ia menuding. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ayub 8 ayat 4. Kata-kata itu menghantam Ayub seperti batu. Bildad percaya dunia bekerja sederhana. Orang benar diberkati, orang jahat dihukum. Tidak ada misteri, tidak ada abu-abu. Ia menasihati Ayub. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ayub 8 ayat 6. Ayub menatap Bildad lama sekali, lalu berkata, Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Ayub 9 ayat 2. Ia tahu Allah berkuasa. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Ayub 9 ayat 5. Yang menjadikan bintang bidok, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Ayub 9 ayat 9. Namun Ayub merasa tak berdaya di hadapan kebesaran itu. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Ayub 9 ayat 3. Ia lalu berseru kepada Allah, bukan kepada manusia. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub 10 ayat 1. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ayub 10 ayat 18. Hatinya hancur. Ia tidak tahu bahwa di surga percakapan tentang dirinya belum selesai. Zofar yang paling muda dan paling keras tidak tahan mendengar lagi. Ia berdiri dan berteriak. Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Ayub 11 ayat 4-5. Ia menuduh Ayub sok suci, bahkan berani menuntut Allah. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ayub 11 ayat 7-8. Zofar menyimpulkan dengan dingin. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela
dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ayub 11 ayat 13-15. Namun kata-kata itu tidak menghibur Ayub. Ia merasa sahabat-sahabatnya berbicara tanpa pernah mau mendengar. Ayub mengangkat suaranya, lebih kuat dari sebelumnya. Memang, kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Ayub 12 ayat 2. Ia menyindir, kalian pikir hanya kalian yang tahu Allah? Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Ayub 12 ayat 7. Ia tahu Allah berkuasa atas segalanya, tapi tetap bertanya, mengapa orang benar pun ditimpa bencana? Dalam kepedihan itu, Ayub berseru dengan iman yang masih hidup di tengah debu. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub 13 ayat 15. Namun segera setelah itu ia meneteskan air mata. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 14 ayat 1. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Ayub 14 ayat 15. Dalam gelap, Ayub masih menunggu suara panggilan Allah. Elifaz kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tajam. Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Ayub 15 ayat 2. Ia menuduh Ayub menentang Allah. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Ayub 15 ayat 20. Ayub menatap mereka dengan mata merah. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Ayub 16 ayat 2. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Ayub 16 ayat 11. Namun di tengah kemarahan itu, muncul cahaya iman yang lembut. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub 19 ayat 25. Kalimat itu adalah nyanyian iman dari manusia yang hancur, nubuat yang kelak akan menggema dalam Kristus yang bangkit. Sekarang tuduhan Elifaz menjadi lebih kejam. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Ayub 22 ayat 3. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Ayub 22 ayat 6. Elifaz mulai menciptakan dosa yang tak pernah dilakukan Ayub agar pandangannya tampak benar. Ayub berteriak, Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayub 23 ayat 3. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Ayub 23 ayat 8. Namun ia tetap percaya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Bildad hanya berbicara singkat kali ini tentang kebesaran Allah dan kehinaan manusia. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat. Ayub 25 ayat 4-6. Ayub menjawab dengan panjang, penuh keagungan dan luka. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayub 26 ayat 7. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab dengan kebijaksanaannya. Ayub 26 ayat 12. Namun setelah memuji kuasa Allah, Ayub kembali ke satu jeritan. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari, ketika Allah melindungi aku. Ayub 29 ayat 2. Ia mengenang masa lalu ketika orang menghormatinya, ketika ia menolong yatim dan janda. Aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh. Ayub 29 ayat 15. Tapi kini semuanya hilang.
Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka, yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Ayub 30 ayat 1. Akhirnya dengan air mata Ayub bersumpah atas kemurnian hatinya. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ayub 27 ayat 6. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ayub 31 ayat 1. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggetarkan. Sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Ayub 31 ayat 35. Setelah Ayub berbicara, keheningan panjang turun. Elifaz, Bildad, dan Zofar terdiam. Kehabisan kata, di langit, awan perlahan menggulung, seolah menyiapkan ruang bagi suara yang akan datang dari badai. Di antara debu dan luka, iman Ayub masih bernyala. Ia tidak mengerti mengapa ia menderita, tapi ia tidak berhenti berbicara kepada Tuhan, dan dalam kejujuran itulah Tuhan akan datang. Hening menyelimuti padang gurun, debu halus menari di udara, Elifaz menunduk, Bildad termenung, Zofar memegang janggutnya yang memutih, Ayub hanya diam menatap tanah. Tak ada lagi kata, mereka semua telah kehabisan amunisi teologisnya. Namun di antara mereka, berdirilah seorang pemuda. Matanya menyala, wajahnya merah, menahan emosi. Dialah Elihu bin Barakhil. Ia sudah lama duduk mendengarkan, menunggu dengan sopan karena menghormati yang lebih tua. Tetapi kini, ia tak bisa lagi menahan kemarahannya. Lalu marahlah Elihu bin Barakhil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Ayub 32 ayat 2-3. Ia berkata dalam hatinya, apakah hikmat hanya milik orang tua? Apakah pemahaman tentang Allah hanya terbatas pada umur? Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhil, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayub 32 ayat 6-7. Tapi lalu ia menatap mereka satu persatu, dan berkata dengan api di dada, Tetapi roh yang di dalam manusia, dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayub 32 ayat 8. Suara Elihu bergetar, namun penuh keyakinan. Hikmat tidak selalu berada di rambut putih, tetapi di hati yang ditiup oleh roh Allah. Elihu menatap Ayub, suaranya lembut tapi matanya tajam. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Ayub 32 ayat 19. Namun kata Elihu, jika manusia mau bertobat dan memahami maksud Allah, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ayub 33 ayat 26. Dan ia menutup dengan kalimat yang lembut namun menusuk. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Ayub 33 ayat 33. Elihu berpaling kepada Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ia menatap mereka satu persatu. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Ayub 34 ayat 2. Ia menegur mereka karena telah berbicara tentang Allah tanpa pengertian. Mereka mengaku membela keadilan Tuhan, tapi sebenarnya menambah luka pada orang yang sedang berduka. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Ayub 34 ayat 5-6. Namun Elihu menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin bertindak lalim. Tuhan berdaulat dan segala jalannya adil,
meskipun manusia tak selalu memahaminya. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Ayub 34 ayat 10. Ia berkata dengan suara tegas. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Ayub 34 ayat 11. Bagi Elihu, Tuhan tidak harus menjelaskan dirinya kepada manusia. Ia tetap benar, bahkan ketika manusia tidak mengerti. Elihu melanjutkan dengan suara yang semakin penuh wibawa. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ayub 35 ayat 2. Ia mengingatkan Ayub, Allah tidak berutang penjelasan kepada manusia. Bahkan ketika doa kita tampak tak dijawab, itu bukan berarti Allah tidak peduli. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Ayub 35 ayat 12. Kemudian Elihu mulai menyingkap tujuan tersembunyi dari penderitaan. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Ayub 36 ayat 8-9. Ia berkata bahwa Allah ingin manusia melihat kesalahan, berbalik, dan mengenal kasih-Nya yang mendidik. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Ayub 33 ayat 30. Awan gelap mulai menutupi langit. Angin mulai berputar, sementara Elihu berbicara. Petir menyambar di kejauhan. Seakan langit menegaskan setiap kata-katanya, ia menatap langit dan berkata dengan penuh kekaguman, Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ayub 37 ayat 2. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37 ayat 5. Suara Elihu tenggelam di antara deru badai yang mulai membesar. Ia menatap ke cakrawala yang mulai berputar dengan awan-awan gelap. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Ayub 37 ayat 9. Lalu dengan suara penuh hormat ia menutup pesannya. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayub 37 ayat 23. Langit bergetar, suara petir menggema dari jauh, dan pada saat itu, badai besar mulai mendekat. Bukan lagi suara Elihu yang akan terdengar, melainkan suara Tuhan sendiri yang akan berbicara dari dalam badai. Elihu berhenti berbicara. Badai sudah diambang pandangan. Suara guru menggema seperti jenderang ilahi. Ayub menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa Tuhan sedang mendekat. Hari itu langit tiba-tiba berubah, awan menebal di atas tanah Uz. Gurun yang selama ini diam, kini bergetar. Elifaz, Bildad, dan Zofar menunduk ketakutan, sementara Ayub duduk di atas abu, merasakan hembusan angin yang mengguncang jiwanya. Lalu terdengar suara yang tak dapat ditandingi oleh manusia manapun. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayub 38 ayat 1-2. Langit bergemuruh, suara itu tidak marah tetapi berwibawa. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub 38 ayat 3. Ayub menutup wajahnya dengan jubahnya. Ia gemetar, bukan karena takut, melainkan karena hadirat yang tak terlukiskan. Suara itu melanjutkan, Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama?
dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ayub 38 ayat 4-7. Setiap kata dari badai itu mengguncang langit dan bumi. Ayub seakan dibawa melintasi lautan luas, menembus kabut penciptaan. Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayub 38 ayat 8. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayub 38 ayat 12. Langit dipenuhi kilat, suara itu bertanya lagi. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu? Ayub 38 ayat 22. Ayub hanya menangis. Ia menyadari, selama ini ia berbicara tentang Allah, tapi belum pernah benar-benar mengenal kebesarannya. Suara Tuhan tidak berhenti. Kini ia menunjuk kepada dunia ciptaan yang tak terkendali oleh manusia. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Ayub 39 ayat 1. Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Ayub 39 ayat 5. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Ayub 39 ayat 19. Ayub seakan melihat parade seluruh ciptaan melintas di hadapannya, elang yang terbang tinggi, kuda perang yang menderap gagah, burung unta yang aneh tapi cepat, dan lembu liar yang tak dapat dijinakkan. Lalu suara itu bergema lebih dalam. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Ayub 41 ayat 1. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Ayub 41 ayat 9-10. Tuhan berhenti sejenak lalu melanjutkan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Ayub 40 ayat 2. Ayub menunduk, ia tidak lagi punya kata-kata. Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Ayub 40 ayat 4. Ia sadar, selama ini ia ingin memahami Tuhan dengan logika manusia. Tapi sekarang ia tahu, ada misteri kasih dan kuasa yang tak terjangkau akal. Setelah badai mereda, suara itu menjadi lembut. Angin hangat meniup wajah Ayub. Ayub berlutut di atas abu dan berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Ia melanjutkan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 5-6. Di sini Ayub tidak bertobat karena dosa moral, tetapi karena ia menyadari kebodohan manusia di hadapan kebesaran Allah. Ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari jawaban, yaitu perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Setelah itu Tuhan menegur Elifas dan kedua sahabatnya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub 42 ayat 7. Mereka diperintahkan mempersembahkan korban dan Ayub, yang dulu dihina mereka berdoa bagi mereka. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Langit yang dulu gelap kini cerah. Ladang Ayub tumbuh hijau kembali. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub 42 ayat 12. Ia mendapat anak-anak baru, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Putri-putrinya disebutkan karena kecantikan dan kebijaksanaan mereka.
Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayub 42 ayat 15. Ayub hidup panjang umur, 4 generasi, dan meninggal tua dan penuh umur. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ayub 42 ayat 17. Refleksi, Ayub akhirnya mengerti. Allah tidak perlu dijelaskan, ia perlu dikenal. Penderitaan bukan bukti Allah menjauh, melainkan pintu menuju perjumpaan yang lebih dalam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5. Dalam badai, Ayub menemukan Allah yang hidup, dan sejak saat itu, iman bukan lagi teori, tetapi pengalaman pribadi. Ayub mengakhiri harinya dengan damai. Matahari sore menembus awan, menyinari wajahnya yang tenang. Di tangan yang pernah menggenggam abu, kini tumbuh bunga kehidupan. Ia tersenyum, menatap langit, dan seolah berkata pelan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Dan dari balik awan, seolah terdengar gema lembut dari Tuhan sendiri. Engkau telah menang, hambaku Ayub. Demikian cerita Alkitab kali ini, sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.